Karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Setuju gak Pak? Mahal Pak bikin masjid itu kalau cuman fisiknya. Udah punya keramik congkel, ganti granit. Granitnya warna krem, congkel ganti warna hijau. Tapi ngomong-ngomong, maaf ya Pak, baju saya kok persis warna taplak meja ya. Ini Kak Haji Aris ini payah ya. Ini Kak Haji Aris ini ngejebak saya ini. Kok pas banget gitu ya Bu ya. Baju saya sama warna taplak meja ini. Enggak, jangan-jangan satu bahan lagi nih ya. Subhanallah. Luar biasa ini. Ini kreasi yang kreatif ini. Bagus-bagus Pak. Jadi balik lagi bahwasanya berhentilah umat Islam itu mempermewah masjid. Ini cuman fisik. Masjid itu tidak mesti mewah. Nah, ini kalau Al-Huda ini udah pas lah. Udah representatif, modernnya iya. Tapi nggak usah bongkar pasang. Nanti ganti ketua takmir baru punya inovasi baru. Bongkar lagi. Waduh, parah. Saya lihat begini Pak, di masyarakat Indonesia itu sekarang begini. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi, sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Ini kan Allah yang katakan, Nabi yang katakan Pak. Nabi nggak suka umatnya itu terjebak pada kemewahan, nggak suka. Bapak-bapak ini malam ini pengajiannya paling gede pahalanya, karena berkorban nggak nonton final. Ini paling gede pahalanya. Jadi betapa beratnya melangkahkan kaki untuk pengajian, karena malam ini pas final Piala AFF. Tapi yang jelas Indonesia itu kalau ditonton kalah Pak, ya kan? Kitbian itu sejarahnya Indonesia itu kalau euforianya terlalu besar, yang nonton terlalu banyak, maka ujung-ujungnya kalah. Tapi kalau nggak ditonton, tahu-taunya menang. Apa susahnya nonton sekarang Pak? Pulang dari sini klik YouTube aja lah, bisa nonton ulang kan? Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini yang ngaji pahalanya Allah lipat gandakan. Allah berikan pahala yang luar biasa besar, rezekinya Allah limpahkan, yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah berkah, semua hajat dan programnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kunci keselamatan dunia sampai akhirat. Berat ini judulnya Pak. Judulnya berat ini. Tapi yang jelas kita ini dalam rangka muhasabah, renungan akhir tahun. Kita sudah di penghujung tahun 2021. Momentum pergantian tahun itu bukan umur bertambah, tapi sejatinya umur berkurang. Orang yang tertipu nganggap ini bertambah, hitungan usia nambah, tapi jatah hidup berkurang. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika. Tiap hari umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla syahrin min umrika. Tiap bulan umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla sanatin min umrika. Dan setiap tahun umurmu berkurang. Tapi anehnya manusia senang, manusia berpesta pora, padahal umurnya, jatah hidupnya berkurang. Jangankan setahun yang mesti 12 bulan, jangankan sebulan yang mesti 30 hari, jangankan sehari yang mesti 24 jam.
Imam Ali karamallahu wajhah berkata, nafasku yang bolak-balik ini adalah langkah-langkah kematianku, kata Imam Ali. Maka menurut logika Imam Ali, semakin banyak kita menarik nafas, semakin banyak kita menghembuskan nafas, maka makin dekat kita dengan ajal kematian. Makanya logikanya Pak, kalau nggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Libur seminggu sekali, hari Ahad lah Pak. Hidung disumpel, mulut dilakban, kuping disumpel. Libur napas sehari penuh. Kalau nggak mampus sekalian. Artinya nggak bisa menit demi menit, hari bertukar hari, bulan menggeser bulan, tahun pun berganti, umur kita berkurang. Dan jatah hidup kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada batas waktunya masing-masing. Hidup di dunia ini cuman sementara, kesenangannya sementara, akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Betul nggak kira-kira Pak? Makanya orang itu pakai kembang api. Kalau tahun baru kan pesta kembang api, semburat ke langit. Walaupun saya kurang setuju, itu mah mubadir, buang-buang duit. Betul nggak kira-kira? Hanya saja kan ada hikmahnya juga itu sebetulnya Pak. Karena mengapa semburat kembang api itu tampak memukau dan menawan sekali. Semua orang yang menontonnya akan bicara wow katanya. Tapi itu cuman sesaat, sebentar sekali. Inilah dunia. Dunia itu bagaikan kembang api, tanpa memukau, tanpa menawan, semburat sedemikian rupa, tapi cuman sesaat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali cuman permainan dan senda gurau saja. Dunia ini cuman main-main. Dunia cuman sementara saja. Maka jangan tertipu dengan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hartihi." Barang siapa yang ambisi kehidupannya, motivasi hidupnya untuk meraih ganjaran akhirat, maka nazid lahu fi hartihi, kami tambah ganjarannya. Itu enaknya Pak. Kalau kita ngejar akhirat, Allah kasih tambahan. Apa tambahannya? Dunia. Orang yang ngejar akhiratnya, dunia Allah kasih juga. Tapi dunia ini cuman persekot. Tuh, persekot enggak Pak? DP, uang muka. Dunia cuman persekot, cuman DP saja. Nanti di akhirat Allah ganti, Allah balas semuanya. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ambisi hidupnya semata-mata cuman dunia saja, hanya dunia yang dia kejar, hanya dunia yang dia cari, nu'tihi minha. Oke, kata Allah. Ini bahasa kitanya begitu ya. Oke, kata Allah, kami kasih tuh dunia. Bapak-bapak ngejar kaya, kami kasih kaya, kata Allah. Ngejar harta, kami kasih harta. Ngejar mewah, kami kasih kemewahan. Tapi ingat, wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat nanti dia nggak punya bagian apa-apa. Jadi makanya jangan iri sama punya orang. Kita itu jangan mendeki orang yang paling sengsara itu, dengki sama nikmat orang. Itu paling sengsara itu Pak. Lihat tetangga beli mobil menggigil, tetangga nambah motor gemeter, tetangga beli kalung bingung, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret bu mencret. Paling susah hidup kayak gitu. Pak, tetangga ganti mobil, papa kapan? Panas. Pak, tetangga ganti motor, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Iya, kalau mau mah nggak apa-apa lah. Artinya nggak usah iri dengan punya orang.
Wong semua masing-masing sudah punya rezekinya, betul nggak Pak kira-kira? Sudah punya rezekinya. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Tapi loncat beberapa ayat berikutnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ini menarik ayat-ayat Allah ini. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis. Makanya Bapak Ibu, Bu, jangan loncat ya Bu. Nanti ibu-ibu ngepen sama saya loncat lagi dari sono ya. Saya nggak ngeliat ibu-ibu karena saya mendongak soalnya. Lihat bapak-bapak, walaupun resikonya ngeliat bapak-bapak ini serem Bu. Kalau ngeliat ibu-ibu kan adem ya Pak ya. Bapak Ibu, saya perlu ingatkan temannya tawa tangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Maka kalau senang jangan terlalu senang, karena ujungnya pasti nangis. Tertawa jangan terlalu banyak, pasti endingnya nangis. Makanya saya dipesan ibu saya kalau jalan jauh study tour anak-anak sekolah itu, jalan-jalan kan senang tuh. Ingat ya nak, jangan terlalu senang, jangan jingkrak-jingkrak, karena akhir dari kesenangan pasti tangisan. Itu kawanan soalnya. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup. Quran nyebutnya mati dulu ya Pak, bukan hidup dulu. Mati dan hidup. Mati baru hidup. Kan urutan hidup itu begitu, mati, hidup. Mati yang pertama kemarin waktu kita belum lahir. Mati yang kedua, hidup yang pertama sekarang di dunia. Setelah hidup yang pertama kita akan mati yang kedua kali. Setelah mati yang kedua kali, maka kita akan hidup yang kedua kali. Hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Maka akhir dari kehidupan bukan kematian, tapi akhir dari kehidupan adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tapi di ayat berikutnya bunyinya agak berbeda. Coba kalau kita urutkan, Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kaya dan anak-anak kecebak miskin katanya. Ini jebakan itu. Semua orang akan memprediksinya miskin, tapi Allah tidak katakan begitu. Allah katakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia tidak cukup. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya hidup ini jangan ngejar dunia, apa adanya saja. Apa yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Kita manfaatkan secara maksimal untuk beramal solih dan bermanfaat buat sesama. Insya Allah. Makanya kayak gerakan sedekah 1000 sehari, GS3. Jadi itu bagus Pak. Karena ngapa? Yang namanya sedekah itu jangan jauh-jauh, jangan kirim yang jauh. Yang namanya sedekah itu bagusnya ke lingkungan kita. Itu sedekah yang paling bagus. Zakat paling bagus itu adalah ke lingkungan terdekat kita. Karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Setuju gak Pak? Mahal Pak bikin masjid tuh kalau cuman fisiknya. Udah punya keramik, congkel ganti granit. Granitnya warna krem, congkel ganti warna hijau. Tapi ngomong-ngomong maaf ya Pak, baju saya kok persis warna taplak meja ya. Ini Kak Haji Aris ini payah ya. Ini Kak Haji Aris ini ngejebak saya ini. Kok pas banget gitu ya Bu ya. Baju saya sama warna taplak meja ini. Enggak, jangan-jangan satu bahan lagi nih ya. Subhanallah.
Luar biasa ini. Ini kreasi yang kreatif ini. Bagus-bagus, Pak. Jadi balik lagi bahwasanya berhentilah umat Islam itu mempermewah masjid. Ini cuma fisik. Masjid itu tidak mesti mewah. Ya, ini kalau Awal Huda ini udah pas lah. Udah representatif modernnya iya, tapi nggak usah bongkar pasang. Nanti ganti ketua takmir baru punya inovasi baru. Bongkar lagi. Waduh, parah. Saya lihat begini, Pak, di masyarakat Indonesia itu sekarang begini. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Ini kan Allah yang katakan, Nabi yang katakan, Pak. Nabi nggak suka umatnya itu terjebak pada kemewahan, nggak suka. Jadi jangan sampai hanya masjidnya saja, tetangga masjid abai kita. Betapa banyak, Pak, tetangga-tetangga kita yang mau bayar sekolah nggak sanggup. Iya, Pak, ya. Mau daftar ulang SMK mahal sekarang, Pak. Mereka nggak sanggup bayar. Makanya kita di Gerakan Serbu. Kalau Gerakan Serbu itu, Pak Agus, kita sekupnya agak lebar ya. Pak Agus sebenarnya dulu minta bantuan ke Pajar Baru juga. Karena sudah ada GS3 nggak usah dibantu lagi lah. Sudah ada GS3 soalnya. Kita di Gerakan Serbu itu, Pak, ini jihad yang sebenarnya. Kalau ngebom itu bukan jihad, mati sangit, bukan mati syahid. Jihad sebenarnya ya begini nih. Jadi kita bedah rumah. Totalnya sudah 15 rumah yang kita bedah. Gede itu, Pak, duitnya. Ada program kuantitatif bedah rumah, termasuk bedah pondok, bedah sumur. Banyak pondok-pondok besar kita bangunkan sumur. Makanya kita bikin pondok juga di Pajar Baru, Tanjung Laut ya. Saya tadi ngomong sama Kak Haji Haris, nanti sampaikan juga Pak Usup bahwasanya Januari sudah kita mulai. Karena akan ada bantuan dari Qatar, tapi nunggu. Mudah-mudahan cepat atau lambat Allah kasih. Cuman kita mesti mulai karena bantuan sudah ada yang masuk. Bahkan kemarin ada 17 mobil pejabat dari Jakarta datang ke lokasi pondok kita. 17 mobil. Kaget semua tetangga di situ, yakin saya. Karena datangnya malam-malam ya. Ya mudah-mudahan lah nanti Allah lancarkan rezekinya. Allahumma amin. Kita punya program konsumtif tadi, bagi-bagi paket sembako. Juga punya program bantuan biaya kesehatan. Ada juga program namanya program kualitatif. Apa itu? Bantuan biaya pendidikan sampai kuliah, Pak. Jadi kuliah di ITERA, di UIN Raden Intan, di Unila dan sebagainya juga. Ada juga program kuantitatif, produktif. Program produktif itu adalah modal usaha dan lain sebagainya. Artinya jihad yang nyata itu. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Maka umat Islam libur dulu renovasi masjid. Yang ada manfaatkan saja. Karena mengapa? Miliaran bikin masjid itu. Kalau bisa kita gunakan untuk kemanfaatan masyarakat yang tidak mampu, nah itu yang penting bagi kita semua. Itulah misionaris Islam yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, saya pernah ditegur, Pak. Ustadz, agama itu bukan di mimbar, tapi agama itu di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya, Pak. Agama itu kalau di mimbar-mimbar khutbah udah enak, Pak, nyeramahin orang baik. Saya ini ceramah sama bapak-bapak mah enak, nyeramahin orang baik. Ya kalau orang jahat mana mau sholat isya berjamaah ke masjid kan? Nyeramahin orang baik. Apalagi di Bandar Lampung ini sudah ada tren taklim subuh. Waduh, subuh berjamaah. Yang namanya ceramah subuh walaupun ngedengarnya sambil ngantuk-ngantuk, itu orang baik semua. Karena sudah mendatangi sholat subuh. Ceramah di mimbar itu enak, turun mimbar disangoni. Ya, kalau lupa paling panitia nganterin. Iya kan? Makanya dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Saya ya setuju, itu dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Tak selamanya kita mengambil, ada kalanya kita mesti berbagi. Setuju gak kira-kira? Ini yang mesti kita pahami sebetulnya. Beragama itu yang konkret. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi, khidmat sesungguhnya. Saya balik lagi bahwasanya kembali ke awal tadi, kita semua introspeksi diri, umur kita semakin berkurang, hidup di dunia ini cuma sementara bagi kita semua.
Lalu bagaimana kita masuk ke tema kita agar kita semua mendapatkan keselamatan? Karena kalimatnya begini Pak, kunci keselamatan. Kunci keselamatan, nggak usah banyak-banyak, kunci mah cuma satu. Nggak usah banyak-banyak kunci, nanti hilang dia. Satu kunci saja, apa itu? Ridho Allah. Ingin selamat di dunia, ridho Allah. Ingin selamat di akhirat, ya ridho Allah. Kunci keselamatan dunia akhirat itu ya mendapatkan ridho Allah. Bahkan maaf Pak, bukan dengan amal malahan. Amal itu lantaran Allah memberi ridhonya. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah seorang di antara kalian masuk surganya itu karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul. Wala ana, kata Nabi, termasuk saya. Saya tidak akan masuk surga karena amal saya, kata Nabi, illa birahmatillahi ta'ala, kecuali masuk surganya karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini dapat rahmat, ridho Allah, kunci selamat itu Pak. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah. Allahumma amin. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ridho Allah? Beramal yang istiqomah. Sedikit tapi rutin, itu maksudnya. Apalagi gede tapi rutin, itu luar biasa. Makanya judulnya apa? Sedekah sehari 1000. Bayangkan kita itu dengan uang 1000 bisa ngebedah rumah. Sekarang ini sedang bedah 2 rumah loh Pak. Sedang bedah 2 rumah, sedang dikerjakan sekarang di Rumah Raya Natar Lampung Selatan. Sistemnya gotong royong. Jadi warganya gotong royong ikhlas. Jadi ongkosnya agak murah jadinya. Bayangkan kita itu 16 juta jadi rumah. Bata merah. Bukan triplek ditempel, dicat, bukan Pak. Bata bolong, bata bolong. Kapnya kap kayu. Atapnya kalau nggak genteng asbes kitanya. Hingga kalau mau bagusin nanti dilanjutkan oleh yang punya rumah. Nah, kadang-kadang gerakan serbu cuman ngasih 3 juta, 5 juta sudah jadi rumah. Begitu kita pancing dengan sedekah, yang lain sudah nyumbang semua. Ada yang bata, ada yang kayu, ada yang semen, ada yang pasir. Sungguh luar biasa. Karena kita bersama. Bukan proyek pemerintah. Kalau proyek pemerintah Pak Agus, potongannya banyak betul. Betul nggak ya? Kalau proyek pemerintah itu banyak potongan Pak. Bedah rumah katanya. Begitu turun ke bawah, banyak betul potongan. Yang motong bukan Pak Kades. Yang di atasnya lagi. Nggak usah disebut, nggak enak. Subhanallah. Bedah-bedah rumah itu kan begitu. Kalau kita murni dari kita untuk kita dengan uang 1000, sedikit tapi rutin, amal itu diistiqomahkan. Karena kita tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kita. Saya sering menyampaikan Pak, boleh jadi orang masuk surga gara-gara membuang duri di jalan. Boleh jadi, betul nggak kira-kira? Karena Nabi sampaikan itu. Saya pernah lewat bypass itu. Ada ibu-ibu di tengah jalan. Waduh, muncul Pak, emosi. Kesal. Mau saya tekan klakson segede-gedenya. Biar dengar tuh orang, minggir ke pinggir. Untung nggak jadi. Saya langsung ngucap alhamdulillah karena nggak jadi nekan klakson. Istighfar sambil nitikkan air mata saya Pak. Karena ibu itu begitu dalam jarak dekat saya lihat. Sedang memindahkan bongkahan bekas bangunan itu, bata sama semen itu loh Pak, yang bekas rontokan bangunan di tengah jalan. Dia pinggirkan motornya, diambil bongkahan itu yang jatuh dari truk, dia pinggirkan. Subhanallah, dia mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk membuang bongkahan bata dan semen di tengah jalan. Seandainya ditumbur motor, apa jadinya motor? Seandainya di lindes ban mobil mental Pak batu itu, apa jadinya? Bisa membahayakan orang lain. Makanya di situ saya yakin betul, mudah-mudahan ibu itu gara-gara itu mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Boleh jadi Pak, kita ini pas masuk toilet, pas masuk ada bongkahan emas. Ya, kalau emas betulan enak sih Pak, namanya barang temuan. Ya kumpulin, masalahnya emas-emasan itu. Nah, begitu kita kepergok bongkahan emas yang tidak disiram, dengan ikhlas kita nyiram. Kita siram, kita bersihkan, tidak ngedumel.
boleh jadi masuk surga hanya gara-gara menyiram bongkahan emas. Enggak ngedumel. Karena ada yang ngedumel ditandain, tadi siapa yang terakhir keluar? Oh, Haji Aris ini kayaknya ya. Kok enggak disiram sama dia? Mulai Pak nuduh kemana-mana. Justru tidak dapat pahala. Sederhana, kecil kayaknya, tapi dengan itu Allah ridho. Saya ambil perumpamaan begini. Dulu ada peristiwa upacara bendera 17 Agustus di kabupaten mana itu kan? Ini upacara tingkat kabupaten loh Pak. Tiba-tiba lepas tali benderanya. Ya gagal dong, namanya upacara bendera. Oh, nggak bisa dimanfaatkan. Talinya lepas nyantol di atas. Ada anak kecil inisiatif, lepas sandal manjat dia. Udah goyang-goyang tuh tiang bendera, kayak mau roboh aja udah. Tapi dia berhasil narik talinya. Upacara bendera bisa berlanjut, selesai dengan baik. Upacara tidak gagal dan tidak bubaran. Semua orang aplaus, memuji si anak kecil itu. Apresiasinya sampai ke dunia nasional. Dijanjikan, ada yang menjanjikan beasiswa Akpol, Akmil, sarjana, sekolah gratis. Gara-gara apa? Hanya gara-gara naik tiang bendera. Mengapa itu bisa sedemikian rupa? Karena timing, waktunya tepat. Coba kalau anak kecil itu naik tiang benderanya besoknya Pak, tanggal 18 Agustus. Dia naik tiang bendera, lebam, pantatnya digebukin emaknya. Yakin saya, itu anak nakal namanya. Sama perbuatannya, naik tiang bendera, tapi berbeda apresiasinya. Begitulah cara Allah memberikan ridho kepada kita semua. Makanya apapun amal perbuatan kita, lakukan sebisa kita, semampu kita. Karena kita tidak tahu dari amal yang mana Allah akan ridho kepada kita semua. Imam Al-Ghazali itu ulama. Beliau dipercaya oleh semua kalangan dan beliau tidak pernah berdusta. Beliau punya mimpi. Dalam mimpinya didatangi malaikat, "Syekh, Anda bakal masuk surga." Karena apa? Kitab saya yang ratusan, yang saya yang nulis kitab, bukan. Karena murid saya ribuan, bukan. Atau karena saya tahajud tiap malam, bukan. Apa karena umrah dan haji saya, bukan, kata malaikat. Lalu karena apa saya dijanjikan masuk surga? Gara-gara engkau sedang menulis, di mangkuk tintamu ada lalat yang terjatuh. Lalu engkau selamatkan dan engkau berkata, alangkah kasihan lalat ini berenang di dalam tinta. Apalagi saya, seandainya saya berenang di dalam api neraka. Hanya gara-gara itu Pak, surga Imam Al-Ghazali. Tapi nggak bisa dijiplak ya Pak. Besok pagi ngopi, laler nemplok dalam kopi, ambil sendok, selamatkan. Mama, apa? Kayaknya papa masuk surga nih. Menyelamatkan laler dalam kopi soalnya. Tak sesederhana itu, tapi kadang-kadang sesuatu yang sangat sederhana bisa mendatangkan ridho dari Allah Ta'ala. Terus beramal saja sebisa kita dengan satu keinginan, satu tujuan, hanya mengharapkan ridho Allah. Karena beramal li ajlin nas bisa musyrik kita. Beramal karena ingin pujian manusia, ingin dielu-elukan manusia, minta pahala dengan manusia, ya sia-sia. Tapi ketika kita beramal li ajlillah, semata-mata hanya karena ridha Allah, maka mudah-mudahan sekecil apapun amal bisa menjadi surga. Bahkan orang itu bisa masuk surga Bapak Ibu hanya gara-gara kata-kata. Hanya gara-gara kata-kata loh Pak. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba, kata Nabi, hanya berkata dengan satu kata, bil kalimah, satu kata. Hanya dengan satu kata, tapi satu kata itu menjadi bagian dari sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata orang tua apa? Hati-hati ngomong, takut malaikat lewat. Kan begitu. Hati-hati bicara. Karena mengapa? Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Karena ada seorang hamba, dia cuma berkata dengan satu kata, tapi gara-gara kata-katanya Allah murka kepadanya. Boleh jadi kan? Ya kita ngambil pelajaran dari tenggelamnya kapal Titanic lah. Pernah nonton film Titanic gak sih Pak? Ya kita nyebutnya Titanic. Kalau orang Inggris nyebutnya Titanic. Nah gitu. Kalau mau dipaseh-pasehin ya Pak. Itu
Apa sebab tenggelamnya kapal Titanic? Apa karena di sana banyak orang berzina? Di kapal lain banyak orang zina, anteng aja. Apa karena di sana banyak minuman keras? Di kapal pesir yang lain banyak minuman keras, orang mabok biasa saja. Apa karena di sana ada orang main judi? Di kapal lain banyak orang main judi, tapi biasa saja. Jangankan kapal pesiar, Pak. Kapal penumpang bako merak aja banyak orang main judi, kan begitu ya. Ngapa nggak tenggelam? Bukan karena itunya, tapi mengapa dia tenggelam? Karena Insinyur Thomas Andes, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya. Ya sudah, kita jajal, kata Tuhan. Tumburin betul Pak, tenggelam. Hati-hati sama cangkem. Ini cangkem ini bahaya ini Pak, hati-hati betul. Karena orang bisa binasa hanya gara-gara kata-kata. Su'ila an aktari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa kata Nabi? Alfamu, cangkem. Kalau bahasa kita mulut saja, mulut saja, mulut ya. Cangkem ini loh Pak. Ini yang banyak masukin orang ke dalam neraka itu. Hati-hati. Maka ada cewek seksi banget, seksi. Pakaiannya banyak yang terbuka. Ditegur kakek-kakek tua. Mana kakek-kakek tua di sini ya? Rata-rata udah kakek juga ya. Kakek-kakek tua negor. Kata kakek tua ini kejadiannya di Mesir. Kata kakek tua, Mbak, kalau pakai baju yang sopan. Lo ngapa baju gua? Kata dia. Badan saya enggak. Kamu pakai baju buka aurat. Saya ngeliat. Walaupun saya sudah tua, saya ini masih normal, kata dia. Ngeliat yang begini bisa ngedredet juga. Anda dosa, saya dosa. Nanti Anda buka aurat begini neraka, saya juga masuk neraka. Nasihat namanya kakek tua, nasihatan anaknya lah Pak. Mungkin seumur cucunya kan. Jagalah aurat, jangan ditonton-tontonkan begitu. Apa jawab anak muda ini, si mbak ini? Kayak saya kasih tahu Tuhan kakek, saya pesan satu kamar di dalam neraka. Diomongin neraka malah songong Pak. Saya pesan satu kamar di dalam neraka. Benar, mobilnya kecelakaan, numbur, konslet, terbakar. Supir loncat, penumpang berhamburan keluar, si mbak ketiduran. Gosong Pak, langsung habis gosong. Bareng sama mobil bisnya itu, sesuai dengan pesanan, minta kamar di neraka. Ya Allah kasih betul. Makanya hati-hati dengan lisan ini. Kadang-kadang Allah bisa murka hanya gara-gara lisan kita. Orang bisa dapat ridho Allah gara-gara ucapan, tapi Allah juga bisa murka gara-gara ucapan. Makanya renungan kita di akhir tahun ini, kalau kita ingin selamat, mendapatkan ridho Allah, pertama yang harus kita lakukan adalah istiqomah dalam beramal. Ikhlas hanya karena Allah semata, kecil maupun besar, tergantung kemampuan kita. Karena kita tidak tahu dari amal mana Allah akan ridho. Yang kedua, hati-hati dengan berkata-kata. Karena betapa banyak orang itu masuk neraka hanya gara-gara kata-kata. Dan dosa paling banyak itu dari dosa mulut loh Pak. Dosa paling mudah dari mulut apa? Nyinyir. Iya nggak Bu? Nyinyir. Ibu-ibu aja semua dinyinyir. Kerudungnya pink, bajunya hijau, nggak matching. Nyinyir. Ada aja mama itu dinyinyirin. Kalau orang Indonesia ini Pak, khususnya orang Lampung, paling paseh nyinyirin orang hajatan. Iya nggak kira-kira? Paseh betul. Pokoknya kalau orang hajatan nggak ada yang sempurna, ada aja celahnya. Padahal kalau dia hajatan belum tentu juga lah. Karena kalau kata jemaah semenda itu apa Kak Haji? Besak hajat, besak upat. Besak hajat, besak upat. Makin gede hajatan, makin gede omongan. Betul itu, besak hajat, besak upat. Hajatan motong kebo, gosipnya segede kebo. Hajatan motong kambing, gosipnya segede kambing. Orang paling mudah nyinyir ngegosip. Hajatan. Hajatan. Kadang-kadang yang diomongin apa? Empe-empe.
PMP-nya cuman acik doang. Iya sih banyak, cuman gak ada rasa. Mana cukanya kecap dicampur air lagi itu. Kayaknya nggak ada cuka-cukanya sama sekali. Rasa pedasnya juga nggak ada. Oh parah Pak, hancur omongannya. Akhirnya kan nguping yang lain. Oh kalau gua hajatan jangan gitu, nggak enak diomong orang. Akhirnya pesen PMP yang enak Pak. Langsung yang bermerek mahal dikit nggak apa-apa, biar nggak diomong orang. Tapi apa bersih omongan? Masih ada yang ngomong, iya sih PMP-nya enak, cukanya mantap, tapi baru jam 11 udah habis. Dasar Haji Aris pelit hajatannya. Astagfirullah. Padahal bukan pelit, dia ngambil kebanyakan. Orang lain gak kebagian. Jadi omong orang. Makanya yang berikutnya hajatan mikir, oh kalau begitu kalau kita hajatan nyediain pondokan PMP jangan dikit-dikit dong, yang banyak. Hanya mulai pesan PMP yang banyak, cuka aja emberan Pak. PMP-nya baskoman banyak betul, dari pagi sampai malam gak habis-habis. Iya sih, PMP-nya banyak, enak, cukanya mantap, dari pagi sampai malam gak habis-habis. Tapi yang nungguin pondokannya itu loh, matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Astagfirullahaladzim. Padahal bukan melotot Pak, emang belok dari sononya. Kita tuh begitu semua ada aja celahnya. Coba apa yang nggak ada celah dalam hidup ini? Nah itu nyinyir. Makanya banyak orang masuk neraka ya hanya gara-gara kata-katanya, hanya gara-gara ucapannya. Makanya hati-hati Pak dengan nyinyir di media sosial. Berita-berita yang kita belum tentu tahu kebenarannya, yang kita nggak tahu isinya, gara-gara suka atau tidak suka kemudian kita sebarkan itu jangan. Tapi kalau di media sosial itu ada konten positif, sebarkan. Tapi kalau ada konten negatif, jangan sebarkan. Siapa tahu salah. Ketika salah, kita juga bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Bisa jadi itu akan menjadi dosa bagi kita semua. Dosa jariyah. Makanya hati-hati dengan hoax. Teknologi ini satu sisi ke sebuah kemajuan. Tapi di sisi yang lain, ini bisa jadi malapetaka. Nambah dosa bagi kita semua. Google itu di satu sisi bagus. Karena Google itu pinter. Nggak ada yang bisa mengalahkan kepintaran Google. Betul nggak kira-kira Pak? Saya kalau ditanya bapak-bapak belum tentu bisa jawab. Mungkin ada yang saya tidak ketahui. Coba tanya sama Google. Semua ada jawabannya oleh Google itu. Cuman negatifnya apa? Orang jadi malas belajar. Malas mondok, malas sekolah. Apa-apa nanya ke Google. Anak sekolah itu sekarang soal dari gurunya Google jawabannya Pak. Kalau di kampung saya sampai warna beras aja nanya ke Google. Soalnya warna beras apa? Tanya di Google. Warna beras apa? Putih kata Google. Baru ditulis putih sama dia. Udah jelas-jelas warna beras itu putih pada umumnya. Tapi masih tanya ke Google juga. Saking percayanya orang sama Google Pak. Artinya sedemikian rupa. Teknologi itu di satu sisi ada manfaatnya. Tapi di sisi lain membuat kita jadi terjerumus ketika kita salah dalam penggunaannya. Balik lagi bahwasanya di renungan kita pada akhir tahun ini, ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selamat mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Allahumma amin. Nggak usah panjang-panjang Pak, karena kita mau tanya jawab. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan. Seandainya kita pun sudah soleh, hindari merasa paling baik. Kan itu bahaya sekali Pak. Hindari merasa paling suci. Karena itu larangan merasa paling suci itu larangan Al-Quran. Firman Allah itu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ada hadis, ngebacainnya nggak enak, tapi hadis ini hadis sahih Pak. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi sayang, sebentar lagi dia akan masuk surga. Ketetapan Allah mendahuluinya.
fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia kerjakan amalan ahli neraka lalu dia mati masuk neraka. Tuh kan? Siapa ini? Orang yang merasa paling suci. Seakan-akan sudah ngapling surga. Seolah-olah sudah jadi panitia surga. Bapak-bapak jangan mau jadi panitia surga. Panitia nggak pernah masuk ke dalam, sibuk aja di luar. Makanya jangan merasa sudah jadi panitia surga, jangan. Jangan merasa paling benar. Karena gini Pak, sekarang ini muncul gejala fenomena beragama, mudah betul mengkafirkan orang. Itu yang jangan ditiru yang kayak gitu. Mudah betul membid'ahkan orang. So, coba kita lihat hadis itu berkenaan sama siapa? Abdurrahman bin Muljam itu sama Dzulkhuwaisirah. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz itu. Dan ahli ibadah. Salat ke masjid itu enggak pernah tinggal. Enggak pernah tinggal salat ke masjid itu. Tapi dia masuk neraka. Nabi katakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dia adalah bagian dari anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Beuh. Ini hadis paling kasar dari semua hadis yang ada. Nerjemahannya aja nggak enak, anjing-anjing neraka. Buh. Coba dihalusin dikit, kiri-kiri neraka. Yang paling halus apa Pak? Segawan neraka misalnya. Padahal Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Ahli sholat beribadah ke masjid. Nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Tahajud tiap malam. Tapi mengapa dia dikatakan anjing neraka? Karena dia merasa paling suci. Yang beda pendapat sama dia salah semua. Jangan yang begitu. Akhirnya dia matinya su'ul khotimah kan. Mati membunuh Imam Ali dulu dia. Disuruh tobat dia nggak mau. Makanya bapak-bapak yang sudah soleh-soleh jangan ikut-ikutan yang kayak gitu ya. Khawatir nanti begitu. Jadi kelompok sedemikian rupa. Nah sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan ada juga di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, dengan neraka maksud saya, kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dia mengamalkan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia mati masuk surga. Subhanallah. Yang paling konkret contohnya siapa? Freddy Budiman, Pak. Ya Freddy Budiman itu kan dedengkot narkoba, mati dalam hidayah, mati dalam iman. Enak juga ya, hukuman mati itu enak, bisa taubat duluan Pak. Ya udah jelas mau mati. Besok saudara Riswanto akan ditembak mati. Anda bertobat sekarang, enak kan? Enak Pak. Karena mengapa? Ada persiapan taubat. Taubat diterima selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Ada lagi apa yang bagus-bagus ujungnya itu? Hercules, mantan dedengkot preman luar biasa Pak. Siapa sangka di masa-masa sekarang, di usia beliau yang sudah lanjut, malah jadi murid kesayangan Habib Lutfi. Subhanallah. Ini kan sungguh luar biasa, pelajaran bagi kita. Kita nggak tahu endingnya kayak mana. Inti dalam hidup ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semata-mata amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung endingnya. Jadi biarkan saja. Umat Islam beda pendapat, beda apapun biarkan. Beda aliran biarkan. Semua tergantung endingnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua. Allahumma amin. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Ustaz, saya pernah